ini ada juga anthurium lagi. Ini yang variegata, lebih dahsyat lagi harganya. Anthurium variegata. Sekarang semua orang suka yang variegata. Ini Gajah Mada. Ini Gajah Mada. Nah, Gajah Mada ini harganya 500.000. Pot. Ya, yang karena ini udah besar ya. Oke. Ini Nah. Gajah Mada. Ya. Harganya 500.000 saudara. Ini omet namanya. Omet. Ya, memang kita kadang bingung begitu lihat nama bunga. Omet, ini harganya 1 pot 200.000. Pot 200.000. Ya, ini namanya Big Life. Apa Bu? Big Life. Big Life. Big Life. Nanti sebelah sana ada beberapa. Ini serupa tapi tak sama. Ini lebih banyak hijaunya. Ini namanya Morodoclock. Morodoclock. Mor Ini apa nih? Yang mana yang ini? Oh, Ibu pegang. Ini 1 pot 200.000. Kalau yang ini 1 pot 400.000. Oh, begitu. Iya. Iya. Ini yang saya bilang tadi Anthurium variegata. Variegata. Nah, ini variegata, ada warna putih-putihnya. Ini juga variegata. Ini harganya kisaran 2,5 juta. 2,5 juta. Ya. Lebih mahal yang di Variegata. Variegata. Ya. Kalau ini 1,2 juta. Oke. Ini 1 juta. Ini. Ini juga Anthurium. Namanya Tornado. Ini juga 1 juta, bisa jadi lebih, bisa. Harganya jutaan ya Bu ya? Ya, yang jenis Anthurium, karena saya menurut dengar sekilas info, Anthurium ini ke depan bakal lebih mahal lagi, karena dulu kan dia udah pernah booming dan mahal, harganya tinggi lumayan ya, tapi sekarang kemarin-kemarin menurun lagi. Ini nampaknya ada kemungkinan dia untuk naik lagi harganya. Kemungkinan ada naik lagi. Ya, ini Cobra. Apa Ini namanya Bu? Anthurium Cobra. Ini tinggal 2 lagi Anthurium Cobra. Cobra. Berapa nih Anthurium Cobra nih? Nah, kalau ini 400. 400.000 ya? Ya. Oke. Berarti harganya dari ratusan sampai jutaan ya? Iya, ya. Ini yang sayang istri. Ini juga Anthurium Cobra. Cuman ini masih bisa dibagi lagi sehingga ini belum saya jual. Oke. Nah, ini Krishna Golden yang seperti tadi. Kalau sudah rumpun seperti ini sudah 1.200.000. 1.200.000. Kalau yang di sana tadi mungkin kita nggak tahu, kasih tahu harga tadi. Di sana tadi ada yang 437 ya. Tapi kalau sudah rumpun seperti ini 1.200.000. Ini juga yang cari Bu? Ini banyak orang yang koleksian. Oh, untuk koleksi. Nah, koleksi orang-orang yang paham akan ini itu koleksi. Ini juga yang tadi saya bilang dari Aceh Selatan ini. Dari Aceh Selatan. Abdia, ini di Abdia. Ini juga ditawarkan, tapi kalau dia nanti sudah besar cantik. Saya udah pernah lihat cantik, cuman dia ini setelah sampai di sini memang stres dulu dia, nggak daunnya lunglai. Begitu tumbuh daun muda mungkin nanti cantik lagi. Jadi tumbuhan ada stres juga Bu? Stres tumbuhan, cuman tumbuhan stres dia nggak bisa bilang, karena pada saat saya belajar biologi dosen juga mengatakan makhluk hidup yang paling stres adalah tumbuhan, karena mereka tidak bisa bergerak. Oke. Ya. Begitu. Jadi tumbuhan ini tadi Bu, kalau stres dia gimana? Gugur daunnya, maksudnya dia agak lemah, cuman untuk menghilangkan stres bunga-bunga kita berikan dia B1. Saya itu ada bunga yang baru datang, udah saya rendam dengan B1 dulu bisa setengah jam, nanti kita tanam. Oh begitu. Ya, supaya dia bisa fresh ya. Bisa fresh ya. Ya. Ini apa nih Bu namanya nih Bu? Yang mana? Ini. Nah, Ini jenis alokasia ini. alokasia ya. Ya. Ini juga ada. Ini jenis Calathea. Itu juga Calathea. Ini juga jenis Calathea. Ini Calathea ini 1 pot seperti ini bisa 500.000. 1 potnya 500.000. Iya. Luar biasa Cedrolon, harga bunga saat ini dari mulai ratusan ribu sampai harga jutaan. Nah, ini juga Anthurium. Nah, Anthurium ini termasuk favorit ya Bu ya? Favorit, dan saya sangat menggemari Anthurium karena Anthurium itu daunnya utuh, dia nggak panas,
sangat ini seperti apa ya? Memang sangat cantik, sangat indah dia. Dia bisa diletakkan di dalam rumah. Kelihatan mewah, kelihatan mewahnya. Makanya saya sangat senang pribadi. Tapi banyak juga orang yang menyenangi anthurium. Oh, banyak yang cari juga ya? Banyak yang cari, tapi memang yang membeli ini dia mencari yang lebih kecil ya. Ini Philo Black Cardinal. Ini warnanya unik ya Bu ya? Merah. Daun tuanya hijau. Daun tuanya hijau, daun mudanya merah. Daun mudanya merah. Ada juga yang daun tuanya hijau, daun mudanya pink. Sebelah sana. Daun tuanya hijau tapi enggak kelihatan kali. Daun tuanya hijau, daun mudanya pink. Philo pink ya. Ini tadi namanya apa Bu? Philo Philo Red Congo. Namanya juga susah. Kadang kan saya ada juga yang satu-satu tertukar ya, karena nggak. Maksudnya sebenarnya tahu, tapi begitu kita nyebutnya kok bisa hilang, maksudnya lupa. Ini kayak bunga dulu ya Pak? Ini juga saya suka, ini jenis Pakis variegata. Dia cantik ini, Pakis variegata. Kelihatan mewah. Tapi dalam ruangan juga bagus. Iya. Pakis bagus dalam ruangan. Ini juga sering di dalam ruangan Bu? Iya. Ini Philo gergaji namanya. Philo gergaji. Bentuknya karena seperti ini ya. Ini yang memang ini untuk menyerap polusi udara. Jenis Sansevieria ini jenis Sansevieria, ini juga jenis Sansevieria, yang di bawah juga jenis Sansevieria. Ini tumbuhan yang bisa menyerap racun dan sangat bagus kita letakkan di dalam ruangan kita. Cuman jenis Philo Gold Flame ini, Gold Flame namanya. Lumayan harganya. Kalau seukuran besar, karena yang kecil-kecil sudah habis, yang seukuran besar ini minimal harganya 400.000. Ini minimal 400.000. Yang sudah besar seperti ini. Ya. Ini bermanfaat, bisa untuk mengurangi polusi udara. Iya. Ini sangat bagus untuk kita letakkan di dalam ruangan kita ya, ruangan baik di rumah maupun di tempat kerja ya. Ini juga Sansevieria, cuman warnanya agak unik. Kalau salah-salah orang berpikir ini tumbuhan mati. Iya. Betul. Saya kira yang tadi udah layu Bu. Enggak, keras dia. Ini bentuknya ya. Daunnya memang seperti ini. Ini juga jenis Philo. Ini namanya. Nah, ini apa nih Bu? Ini seperti nenas. Bromelia namanya. Bromelia. Ya, bromelia. Yang besar ini satu potnya harganya 270. Saya kira 2.700.000. Ini enggak, ini 200. Tapi ada loh yang kuning. Saya pernah tanya ke sana sampai jutaan juga. Jadi saya nggak jadi beli. Belum jadi beli. Ya, ini cuma 270. Ini harganya 100, ini juga 100, ini harganya 100, ini 130. Macam-macam harga. Ya. Ini kalau disingkat panggilannya Delia ya. Bromelia. Panggilannya Delia. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini masih kecil, ini yang agak besarnya tapi belum keluar daun. Ini Philo pink, daun mudanya pink. Nah, daun tuanya dia nanti Daun mudanya pink, daun tuanya hijau kembali. Oke. Warnanya juga unik. Berarti ini Bu rata-rata bunga dari hutan di Indonesia ya, dari berbagai daerah. Bisa jadi, karena kan di hutan itu banyak sekali jenis floranya yang masih tersimpan, yang sebenarnya kalau kita gali memang sangat bermanfaat ya. Apalagi sekarang demam bunga, jadi bunga tumbuhan-tumbuhan yang di sana yang sedikit unik pasti kita senang untuk jadi tanaman hias ya. Oh ya, yang unik-unik ya. Ya. Tapi sekarang orang kita lihat Bu lebih banyak mencari jenis bunga yang seperti ini. Artinya dulu kan ada bunga-bunganya, ini kan daun ya. Orang sekarang banyak mencari yang tumbuh tanaman hias daun, tetapi ada juga yang mencari bougainville. Itu bougainville, ada juga yang mencari bougainville. Jadi mereka pasti bilang, kami sebagai pemula kalau tumbuhan seperti ini repot. Kalau itu kan cuman disiram aja, kadang
3 hari sekali disiram nggak masalah. Bensil ya. Karena dia memang hidup seperti itu, malah dia kena panas lebih berbunga kan, bunganya lebih bagus pada saat dia kena panas ketimbang di dalam teduh ya. Bu, bisa bagi nggak tips merawat tanaman ini semua gimana nih Bu? Repot nggak Bu? Sebenarnya segala sesuatu itu kalau kita menganggap repot. Tapi kalau memang kita merawat dengan senang, dengan hobi, dengan senang, dengan sepenuh hati, itu tidak repot. Pertama sekali pada saat bunga baru sampai, seperti saya katakan tadi, seperti contohnya yang saya baru nyampe itu, kita rendam dulu dengan B1 supaya dia bisa segar, itu memang penghilang stres. Kemudian setelah kita rendam B1 barang setengah jam, sementara media tanamnya, metannya sudah kita sediakan. Karena metannya tidak begitu kita aduk, di situ juga kita pakai metannya sampai sebulan kita aduk, tidak kita pakai itu lebih bagus. Karena kan proses metabolismenya dan lain-lain di dalam pembusukannya itu oleh bakteri-bakteri atau mikroorganisme tanah sudah berlangsung dan suhunya tidak tinggi lagi, suhunya tidak panas. Kalau sekam baru kita ambil suhunya panas, itu kalau tanaman-tanaman aglonema bisa menyebabkan dia layu, kemudian dia bisa ini bisa langsung patah kalau misalnya kita pakai sekam mentah. Batang ini bisa lepas, apa istilahnya ya, ini dia sudah lembek seperti itu. Jadi makanya lebih bagus media tanam yang sudah lama kita buat, kita letakkan di situ. Begitu kita datang bunga, kita sudah siap dengan media tanam, sudah kita berikan ke dalam pot. Setelah kita rendam B1 tadi, media tanam ini kita berikan antrakol supaya anti jamur, kita berikan anti semut satu lagi, kemudian kita tanam. Begitu kita tanam, pada saat penanaman pertama jangan banyak, setelah tanam siram B1 itu tadi di atas metan ini lagi, kita letakkan di tempat yang teduh. 2 hari kemudian kita siram B1 lagi. B1 itu vitamin B1. Berarti itu cocok untuk semua jenis tanaman. Untuk tanaman cocok untuk semua jenis tanaman. Itu tahap stresnya, tetapi nanti pemupukannya lain lagi. Tapi kita berikan B1, kemudian kita berikan antrakol, kita berikan anti semut. 2 hari kemudian kita siram lagi. Setelah seminggu atau 2 minggu sudah bisa kita naikkan kemari. Ini satu lagi, pada saat baru kita tanam jangan ada air hujan dulu, jangan kena hujan dulu. Makanya kita buat tempat terlindung. Dari sinar matahari juga belum boleh, karena dia masih stres itu tadi ya, masih penyesuaian di tempat kita. Karena kan tempat baru. Jadi masih penyesuaian, kita sering-sering melihat, kita sering berikan dia vitamin. Jadi vitaminnya cukup B1 aja Bu? Itulah B1 untuk anti stres dia pada tahap pertama dia pertumbuhan. Kemudian di dalam media tanam ini kita berikan antrakol. Satu lagi anti semutnya, kadang namanya. Itu bisa kita dapat di mana Bu? Kalau misalnya saya anti semutnya ada jual di sini dalam bungkus kecil. Tapi kalau saya beli di tempat-tempat pertanian, di Lambaru. Berarti di toko-toko pertanian. Iya, toko-toko menjual alat pertanian. Nah, ini bisa.